Sahabat DKB yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Sedang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berperenungan firman Allah yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini, hari Rabu 1 April 2026, ditulis oleh sahabat saya Pendeta Yoce Handri Karu dari GKI Kebon Jati Bandung dengan judul Tegar di Tengah Pengkhianatan, yang dilandaskan pada Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai ayat 32. Dan yang akan menjadi pusat permenungan kita pada hari ini adalah Yohanes 13 ayat 31. Mari berdoa sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas kemurahan-Mu bagi kami. Engkau berikan kembali kami kesempatan untuk berhenti sejenak, membaca kitab suci, mendengarkan firman-Mu. Biar apa yang kami baca dan dengarkan sungguh-sungguh dapat kami fahami dengan baik dan kami kerjakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya akan bacakan bagi kita Yohanes pasal 13 ayat 31. Dengarkanlah firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam Dia." Rasa sakit terburuk di dunia yang melampaui fisik, bahkan lebih jauh daripada rasa sakit emosional lainnya yang dapat dirasakan seseorang adalah pengkhianatan seorang teman. Sahabat, demikianlah bunyi sebuah kalimat bijak. Tentu saja dikhianati oleh orang yang selama ini dekat dengan kita atau yang sangat kita percayai sangatlah menyakitkan dan menimbulkan luka yang dalam. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 21-32, Yesus dengan hati yang hancur mengungkapkan bahwa salah satu muridnya akan mengkhianatinya, yaitu Yudas. Yudas yang telah bersama-sama Yesus selama bertahun-tahun memilih untuk meninggalkan terang dan masuk ke dalam kegelapan. Namun yang luar biasa adalah respons Yesus. Ia tidak marah, tidak menyimpan dendam, dan tetap setia pada rencana Allah. Di tengah pengkhianatan, Yesus berbicara tentang kemuliaan yang akan datang di balik peristiwa yang akan ia alami. Yesus tidak membiarkan kepahitan menguasainya, tetapi tetap fokus pada tujuannya, yaitu menyatakan kasih Allah kepada dunia. Sahabat, mungkin saat ini kita sedang merasa dikhianati, disakiti, atau dikecewakan oleh orang-orang yang dekat dengan kita atau yang kita percayai. Ketika mengalami pengkhianatan, kita memiliki dua pilihan. Terjebak dalam kekecewaan atau percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Jangan biarkan luka hati membuat kita kehilangan iman. Tuhan sanggup mengubah setiap air mata menjadi kesaksian, setiap pengkhianatan menjadi kemenangan, dan setiap kegelapan menjadi terang. Sahabat, bila Anda punya pengalaman dikhianati oleh atau disakiti, dilukai oleh orang terdekat Anda, sahabat terdekat, dan Anda berhasil untuk menangani perasaan itu, silakan bagikan di kolom komentar agar jadi berkat bagi para sahabat yang lain. Dan jika ada sahabat dari EKB TV yang ingin didoakan, silakan menyampaikan kepada kami pokok doanya melalui nomor 812-8188-9191, atau bisa juga mengunjungi website kami di www.ykb-media.org. Di sana ada menu tentang permohonan dukungan doa. Silakan isi di sana dan kami dengan senang hati akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa terkadang kami tak dapat mengendalikan perasaan marah, bahkan dendam ketika orang-orang yang kami percayai, sahabat terdekat, di ujungnya mengkhianati kami. Berikan kemampuan untuk mengendalikan diri kami, ya Allah, supaya kami tidak terjebak di dalam luka yang kedua, sakit karena dikhianati,
dan sakit karena menyimpan kemarahan. Ajar kami belajar melepas, belajar memaafkan, dan melanjutkan hidup dengan damai dan sukacita yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin sampai hari ini masih menyimpan rasa sakit, kemarahan, karena pengkhianatan, karena luka hati yang begitu dalam yang mereka alami. Bila mereka masih bergumul dan belum dapat melepas, beri mereka kesediaan untuk menerima keadaan mereka. Dan pada saat yang sama beri terus keberanian untuk memaafkan. Dan kalau mereka terus-menerus dibelenggu oleh rasa marah itu, berilah mereka keberanian untuk mencari pertolongan kepada para hamba-hamba Tuhan di gereja masing-masing atau kepada para profesional yang dapat menolong mereka. Tuhan, kami berdoa untuk karya pekabaran Injil melalui YKB Media Ministry dengan banyak program dalam berbagai bahasa, baik bahasa Indonesia maupun berbagai bahasa daerah di Indonesia. Biar melalui karya pekabaran Injil ini banyak orang disembuhkan, luka hati disembuhkan, kemarahan diredakan karena firman yang terus diwartakan oleh banyak para hamba Tuhan melalui channel YKB TV ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, sempurnakanlah karena kami naikkan kepadamu dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.